Amin. Haleluya. 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 Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kita memberi yang terbaik. Kita memuji Tuhan hanya kepada Tuhan kita Yesus Amin. Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih akan nyanyikan pujian yang girang-girang. Saya undang kita berdiri. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau berglori bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Amin. Glory. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Glory. Haleluya. Amin. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk. Amin. Haleluya. Amin. Biarlah kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata Tuhan lebih dulu mengasihi saya dan Amin. saudara. Kita Haleluya. bersyukur itu ya Tuhan. Karena Tuhan baik, sangat baik memilih saya dan saudara menjadi anak-anak yang percaya. Amin. Tuh. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan dibentuk. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa segala masalah persoalan kami kepadamu. Karena kami percaya Engkau menjadi jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kita mau katakan Ebenezer. Amin. Haleluya. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya
Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, kau pasti menolong. Saya undang jemaat berdiri, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Amin. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. hari demi Hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Amin, amin. Ebenezer, Kami percaya Tuhan menolong sampai kami. di sini Haleluya. Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Haleluya. Ebenezer, Tuhan Kami lagi pasti katakan Amin. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Amin, haleluya. Tuhan pasti menolong. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Biar kita mau menyembahnya. Engkau Allah penolong kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan lagi refnya saja dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Ani pimpin dalam doa. Haleluya. Amin. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin, amin. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Haleluya, haleluya. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer,
Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menolong. Haleluya, Ebenezer, Engkau menolong. Ebenezer, Engkau menolong kami. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Haleluya, glory Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami tinggikan. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau kami masih boleh ada hingga hari ini, hingga saat ini, semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Ebenezer, Allah yang selalu menolong dan menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh ya Tuhan diberi kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya ini yang dapat kami bawa, kami persembahkan kepadamu. Kami tidak dapat membalas setiap kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu besar Tuhan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan tolong ya Bapa, berikan hikmat kepada hamba-Mu ya Bapa, pengertian daripada Engkau, sehingga setiap taburan firman-Mu yang akan disampaikan boleh kami terima, boleh kami remakan dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami dan layakkan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mengampuni kami salah, dosa, kelemahan dan kebodohan kami ya Bapa. Segala bentuk macam kuasa jahat, kuasa iblis ingin coba mengganggu, merampas kebenaran firman-Mu, saat kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami mengucap syukur. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Benar kata nyanyian tadi, Ebenezer, sampai saat ini kita ada sehat, kita kuat, telah ditolong, diberkati Tuhan. Ini semua karena kasih Tuhan buat saya dan saudara. Puji Tuhan. Nah saudara, saya senang sekali pagi hari ini. Karena tadi malam saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, mungkin yang kebaktian hanya sedikit. Karena maklum hari ini hari di mana orang mudik. Tapi saya lihat, wah puji Tuhan ya. Meskipun mungkin agak sulit saudara menyeberang ya, tapi saudara sudah berusaha untuk datang beribadah. Ini semua menyenangkan hati dari Tuhan. Saya senang apalagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan melihat firman Allah pada pagi hari ini. Kita akan baca sama-sama bergantian dalam Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9. Injil Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya memulai ayat 3, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-9. Kita hormati pembacaan firman Allah, kita berdiri bersama-sama. Dengan judul yang ditulis dalam ayat ini, Yesus diurapi. Ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4, 2, 3.
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. 6. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. 8. Sembilan sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan. Menarik karena kita masih juga dalam suasana Paskah. Kita lihat di dalam peristiwa ini bahwa hari di mana Tuhan Yesus dia akan ditangkap, di mana dia akan dianiaya, disiksa sampai mati di kayu salib. Bahwa apa yang tertulis di dalam ayat ini, yaitu peristiwanya 2 hari lagi. 2 hari lagi sebelum Yesus ditangkap. 2 hari lagi sebelum Yesus mengalami penganiayaan, siksaan untuk saya dan saudara-saudara. Lalu di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang datang, dikatakan dalam ayat 3, kebetulan Tuhan Yesus berada di satu desa kecil di sebelah timur daripada kota Yerusalem, hanya mungkin 1 kilo, 2 kilo jauhnya. Di situ ada desa Betania. Lalu di situ diceritakan bahwa sementara Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu datanglah seorang wanita membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Di tangannya itu ada buli-buli pualam. Ini buli-buli bukan hanya dari tanah biasa, tapi dibuat dari pualam. Buli-buli ini saja sudah nilainya, sudah ada harganya. Apalagi isi yang ada di dalam buli-buli tersebut. Lalu dikatakan buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saya mencari data bahwa minyak narwastu ini tidak mudah didapat. Minyak narwastu ini dari hasil tumbuh-tumbuhan yang ada di pegunungan Himalaya. Disitulah orang-orang mencari, menaik gunung mencari ini tanaman ini yang mereka akan olah untuk menjadi suatu minyak wangi yang sangat-sangat berbau harum. Dan saya membaca bahwa kalau kita memakai minyak narwastu itu, maka 6 hari sekalipun, misalnya kita pakai minyak narwastu itu hari ini, sampai hari Minggu depan ini, minyak ini baunya masih tetap ada. Tidak seperti minyak wangi sekarang dipakai mungkin tadi pagi, mungkin siang sudah menjadi luntur. Beda dengan minyak narwastu. Apalagi Alkitab menyebutnya minyak narwastu yang murni, tidak ada campuran. Dan harganya begitu mahal. Lalu saya kalikan dengan uang dinar dan dengan uang dolar secara global saja. Itu kalau 300 dinar harganya, itu
lebih kurang 200 juta harga daripada minyak narwastu ini. Saya pikir pantas. Saya pernah pergi ke Paris, lalu kami dibawa di satu tempat penjualan parfum yang begitu besar, dan di situ hampir semua negara ada konter-konternya. Indonesia juga ada. Kami dibawa di tempat itu. Di situ ada beberapa orang Indonesia yang ada menempati konter tersebut. Saya pengen sekali untuk membeli minyak wangi untuk istri saya. Tapi saya muter-muter, biar hanya segini saja. Lalu di situ sudah ada tulisan dolarnya di situ. Lalu saya kalikan dengan rupiah, ya ampun, cukup mahal, padahal hanya kecil segini. Ada orang yang beli yang saya lihat yang memang punya banyak uang. Saya tidak berani. Sebab apa? Karena kecil begini harganya, kalau dikalikan rupiah itu cukup mahal. Bisa kita bandingkan dengan minyak narwastu ini. Hanya orang tertentu saja yang memiliki minyak narwastu ini. Dan saya juga baca minyak narwastu ini juga itu bisa dijadikan investasi atau sebagai simpanan. Bila mana seorang sudah mendapatkan itu, memiliki itu, kapan waktu dia kepepet, kapan waktu dia itu tidak punya uang, maka dia akan menjualnya itu, dan banyak orang yang membelinya. Karena minyak narwastu itu apalagi hanya banyak dipakai oleh orang bangsawan atau orang-orang yang kaya raya. Inilah yang kita lihat dalam ayat ini. Dikatakan seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Aneh ini ibu, ini perempuan ini. Saya yakin setiap buli-buli dari pualam itu ada penutupnya. Ada penutup. Tetapi pada waktu dia sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia tidak membuka penutup daripada pualam tersebut. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pecahkan leher botol daripada pualam tersebut. Apa maksudnya? Kalau saja dia akan membuka tutup dari botol pualam itu, mungkin orang berasumsi begini, ya paling dia akan siram 5-6 tetes, 7 tetes, 10 tetes, 50 tetes, 100 tetes barangkali. Itu pun sudah begitu luar biasa. Nanti ditutup kembali. Barangkali bisa dijual lagi sisanya. Masih banyak. Tapi wanita ini caranya beda. Dia pecahkan ini buli-buli di lehernya. Dia pecahkan. Dan kalau leher buli-buli sudah dipecahkan, itu tandanya, artinya seluruh isi botol narwastu itu dia akan tumpahkan ke tubuh Yesus. Makanya orang-orang yang ada di sekitar situ begitu kaget melihat, mereka gusar, hati mereka terganggu. Bahkan ayat firman Allah ini dikatakan mereka sampai marah-marah kepada si perempuan tersebut. Mereka tahu ini narwastu ini bukan sembarangan minyak. Mereka tahu ini harganya cukup mahal. Sulit juga untuk didapat. Ada yang mengalihkannya
bisa hampir 300 juta. Saya ambil minim saja, saya hitung-hitung sekitar 200 juta lebih. Isi botol narwastu itu. Dia pecahkan leher buli-buli tersebut. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat ini? Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, lalu apa? Dia tidak teteskan 1 tetes, 10 tetes, 100 tetes, tapi Alkitab katakan dicurahkannya minyak itu di atas kepala Yesus. Dia tidak hemat-hemat, dia tidak sayang-sayang. 10 tetes aja itu sudah harganya sudah cukup mahal. Mungkin dia bisa gantikan itu dengan beras sekarung 2 karung, itu baru berapa tetes. Tapi tidak. Sudah dia pecahkan. Dalam hatinya minyak narwastu ini. Mungkin dia sudah cari dengan susah payah. Dia berhemat dengan susah payah. Tapi pada waktu dia lihat Yesus ada di situ, maka dia ambil, pecahkan, dia curahkan. Curahkan di mana? Di kepala Yesus. Bisa kita bayangkan, kalau 1 botol buli-buli itu, andai kata mungkin isinya 1 liter, luar biasa betul. 1 tetes, 2 tetes aja itu sudah membuat harum di seluruh ruangan. Apalagi 1 buli-buli, katakanlah mungkin 1 liter. Dia tumpahkan kepada seorang yang bernama Yesus itu. Lalu firman Allah memberitahu, ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Untuk apa? Ya, saya cari siapa sih sebetulnya orang ini. Ternyata ada di dalam kitab Yohanes 12, di situ disebutkan orangnya siapa. Orangnya adalah Yudas Iskariot. Dia yang gusar, dia yang lebih dominan memarahi ini perempuan ini. Dikatakan memang ada murid-murid yang lain, mungkin dia juga pengaruhi. Tapi dalam Injil Yohanes dikatakan Yudas memang gusar, marah, tidak suka. Lalu dia mengatakan ini adalah suatu pemborosan. Tapi di dalam Injil Yohanes di situ disebutkan memang Yudas itu dia memegang kas perbendaraan dalam timnya pelayanannya Yesus. Dan dia itu memang suka mencuri dari uang-uang kas yang diberikan oleh orang-orang dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Yudas itu, dia itu punya motivasi. Andai kata 200 jutaan itu saja, berapa juta dia bisa ambil? Berapa juta yang dia bisa untuk dia sendiri? Dia sudah berniat luar biasa. Baru kali ini aku melihat seorang wanita mencurahkan 1 buli-buli minyak narwastu, sehingga dia katakan kalau saja ini akan dijual lebih dari 300 dinar. 1 dinar itu adalah gaji dari 1 hari orang yang ada di Timur Tengah pada waktu itu. Sama dengan gaji dolar. 1 hari saja, 1 jam saja orang bisa bekerja, bisa dibayar 6, 7, 8 dolar 1 jam. Bayangkan kalau 8 jam 1 hari, dikalikan dengan 300 hari dalam bekerja, pantas itu besar sekali jumlah daripada harga daripada minyak ini. Dikatakan dalam ayat ini, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Ini cuma modus daripada si Yudas Iskariot. Sebab dia sudah berikhtiar, kalau itu dijual, aku akan banyak mengambil dari uang banyak tersebut. Nah, saudara-saudara, yang kita lihat dalam ayat ini, murid lain juga terpengaruh dengan omongannya Yudas. Karena mereka menyebut di dalam ayat ini bahwa mereka itu di dalam Injil Matius 26 juga ada murid-murid yang ikutan nimbrung mengatakan itu. Bagi mereka, apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah pemborosan. Ini yang ada di pikiran daripada Yudas dan beberapa murid. Ini suatu pemborosan, apalagi dengan harga nilainya begitu banyak. Ini suatu pemborosan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 6, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Dalam ayat 8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Biar saja wanita ini melakukan itu. Kok dia punya? Dia sudah bekerja untuk mendapatkan itu. Meskipun harganya begitu mahal, ya itu dia punya. Dia yang memberikannya. Dia yang memecahkan leher buli-buli itu. Lalu mencurahkannya kepada Yesus. Kok peduli apa kamu? Biar saja, itu urusannya. Di sini kita lihat, menjadi murid Tuhan Yesus sekalipun, menjadi pengikut Kristus sekalipun, bisa berbeda banding jauh dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid hanya memikirkan apa yang mereka lihat, suatu pemborosan yang dilakukan oleh wanita ini. Tapi bagi Yesus biarkan saja, sebab apa yang dia lakukan itu adalah baik. Dia yang punya. Kok usil banget? Apa sih? Mungkin seperti itu. Mereka katakan ini suatu pemborosan. Ini juga seringkali terjadi dalam hidup kekristenan. Kalau ada orang yang mau memberi kepada Tuhan, apakah dia memberi waktu? Dia mau rajin datang berbakti sama Tuhan. Boros-boros waktu. Apalagi kian enak, lagi meremak. Ya kebaktian yang kok minggu lain saja. Bisa aja orang begitu. Kesempatan setahun sekali meremak. Ada orang yang berkata seperti itu. Bahkan pun ada orang Kristen yang berkata seperti itu. Waduh, memboroskan tenaga untuk pekerjaan Tuhan. Memberikan talenta, waktunya. Mau berkorban, dia memboroskan uang yang dia miliki, harta yang dia miliki. Dia berikan, dia korbankan untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu selalu diartikan oleh sebagian orang. Bahkan ini murid-murid Tuhan sebagai suatu pemborosan. Ini yang saya ingin kita ingat baik-baik. Suatu pemberian yang namanya untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Orang lain mungkin berkata ini suatu pemborosan. Itu tidak berguna. Apa gunanya? Tapi Tuhan menilai lain. Manusia bisa
memikirkan dan pakai logika, akal, kekuatan manusia. Makanya di dalam Yesaya, saya ingat ada 2 ayat berkata begini. Adapun kepikiran Allah sangat berbeda antara langit dan bumi dengan kepikiran manusia. Jalan Allah sangat berbeda sekali dengan jalannya manusia. Berbeda sekali. Manusia seringkali tidak mampu menjangkau. Yang seharusnya yang dia lakukan untuk menyenangkan Tuhan terutama. Yang seharusnya bagaimana caranya dia itu hidup menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Tapi logikanya yang berkuasa. Akal pikirannya yang mengendalikan. Dia pakai hitung demi hitungan. Wah, kalau saya akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, saya akan berkorban buat gereja, buat hamba Tuhan. Itu sama dengan pemborosan. Ini pemikiran manusia. Murid-murid saja dulu bisa berpikir seperti itu. Dan saya berani katakan, ada banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh, orang Kristen yang tidak berbuah, orang Kristen yang tidak mau jadi dewasa rohani. Setiap melakukan sesuatu yang Allah senang, yang Allah suka, pikir dulu, ini pemborosan. Ini pemborosan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, ada orang bisa membeli pakaian bisa 1 juta lebih, bahkan lebih lagi. Orang bisa membeli aksesoris dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Orang bisa pergi ke restoran dan menghabiskan jutaan hanya beberapa orang di meja makan restoran yang besar. Mereka tidak pikirkan itu. Mereka pikir itu wajar. Tidak apa-apa, umumnya sudah jadi tren. Tetapi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan diperhitungkan dulu. Coba saya ini sebagai hamba Tuhan, kita renungkan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hanya lebih menyenangkan tubuh kita sendiri, pakaian yang begitu mahal, aksesoris yang begitu mahal, makanan yang begitu mewah, tetapi untuk urusan pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan itu dipikir 1000 kali. Saya berani khotbahkan ini bukan karena saya punya motivasi uang, bukan. Saya kasihan kalau kita hidup, selama kita hidup, kita tidak menyenangkan Tuhan, kita kurang menyenangkan Allah, kita kurang hidup berkenan kepada Allah. Satu kali kelak Allah tolak kita. Tuhan tolak. Banyak ayat mengatakan orang yang akan bersama dengan Tuhan, orang yang hanya hidup menyenangkan hati Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ini penting sekali. Sebab seringkali kita manusia, bahkan pun sebagai orang Kristen, kita seringkali seperti murid-murid ini. Dikatakan, saya baca lagi, bahwa ada orang yang menjadi gusar atau marah dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar lebih. Hanya ditumpahkan sesaat. Itu paling berapa menit? Ini perempuan ini pecahkan botol buli-buli. Dia tumpahkan. Karena sudah pecah leher buli-buli, tidak mungkin dapat diukur. Hanya 1/10 saja, tidak.
hanya setengah tidak, seperempat tidak, dicurahkan semuanya. Mereka yang lihat, apalagi Yudas, wow, marah, gusar dia. Dia lihat suatu pemandangan aneh, tapi sekaligus menakjubkan, tapi juga sekaligus ada penyesalan dalam diri dia, Yudas. Sehingga dia katakan, untuk apa pemborosan ini? Bagi Yudas, apa yang dilakukan oleh si perempuan ini, itu adalah pemborosan. Wanita ini tidak menyebut, tidak disebut, tidak menjawab, tidak. Dia tidak beradu argumentasi dengan Yudas, tidak. Itu menandakan apa? Dia tulus memberikan seluruh minyak narwastu yang sangat mahal itu kepada tubuh Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Ya, ayat 6, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dia sudah melakukan perbuatan yang baik kepadaku, kepada Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini bukan tidak baik, bukan setengah baik, tapi itu baik. Kenapa? Ada banyak orang yang mungkin bisa melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, belum tentu baik di hadapan Allah. Ada orang yang mungkin berkata, saya berbuat baik untuk Tuhan, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Wah, saya berikan waktu saya, berikan tenaga saya berikan ini, talenta saya, ini, itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya yakin saya telah berbuat baik. Belum tentu. Bab Tuhan melihat hati kita. Hati kita. Apa ada motivasi di balik semuanya itu? Tapi kalau Tuhan yang berkata, dia telah melakukan perbuatan yang baik untuk aku, siapa berani bantah? Tidak ada. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita usahakan sebagai kita orang Kristen, anak Tuhan. Bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita berusaha dengan semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita beri, apa yang kita korbankan, itu bagi Tuhan melihat ini suatu perbuatan yang baik untuk aku. Maaf, wanita ini saya ulangi lagi, dia pecahkan leher buli-buli, dia curahkan semuanya. Bagi dia tidak ada yang lain. Untuk Yesus, untuk Yesus. Maka itulah yang membuat Yesus berkata, dia telah melakukan pekerjaan yang baik untuk aku, kata Tuhan Yesus sendiri. Peduli amat tafsiran orang lain. Murid-muridnya sendiri menafsirkan itu sebagai suatu pemborosan. Bagi Tuhan tidak. Ini penilaian Tuhan tidak mungkin salah. Penilaian Tuhan itu pasti ya dan amin adanya. Begitu juga saya dan saudara. Seringkali dalam buli-buli hidup kita, kita masih membuka, lalu hanya memberi, hanya sedikit. Hanya tetes demi tetes. Padahal seisi buli-buli itu, atau bicara berkat pertolongan, berkat-berkat dari Allah, itu pemberian dari Tuhan. Ulangan pasal 8 berkata, jangan engkau menjadi tinggi hati pada saat engkau telah menjadi diberkati oleh Tuhan.
telah banyak kambing dombamu, membangun rumah dan banyak emas perakmu. Jangan engkau bangga dengan semuanya itu. Apa sebab? Karena Allah yang sudah membuat engkau sehat, membuat engkau kuat, membuat engkau bisa, memberikan engkau hikmat, sehingga engkau bekerja dan mendapatkan semuanya itu. Jangan engkau bangga, dan jangan engkau tinggi hati dengan semuanya itu. Itu kata Tuhan dalam Ulangan 8. Berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita seperti buli-buli. Ada yang membukanya, hanya memberikan setetes, 2 tetes. Padahal buli-bulinya gemuk. Berkat Allah diberikan begitu banyak. Diberikan untuk Tuhan, ada tetes demi tetes. Saya yakin kalau Tuhan lihat si perempuan itu hanya memberikan 1, 2, 3 tetes, 5 tetes, Tuhan tidak akan berkata perbuatanmu itu betul-betul baik bagiku. Tidak mungkin. Tuhan lihat, berani sekali dia pecahkan leher botol atau leher buli-buli itu. Mungkin orang pikir barangkali hanya separuh yang dia kasih, separuh masih bisa dipakai. Tidak. Buli-buli ini adalah berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara juga. Alkitab berkata, Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai suatu korban yang hidup dan kudus dan yang menyenangkan hati dari Tuhan. Sebab itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Itu firman Tuhan. Berikan tubuh kita. Buli-buli bicara tentang kehidupan kita. Buli-buli itu berbicara juga berkat pertolongan Allah yang dia berikan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang lain dalam kehidupan kita. Kita bagaimana caranya membuat Tuhan akan berkata kepada kita, biarkan dia berbuat itu. Sebab apa? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku, kepada Tuhan. Mampukah kita? Bisakah kita? Sampai Tuhan Yesus mengatakan itu dalam diri pribadi kita. Apa yang kau lakukan? Apa yang engkau berikan? Bahwa engkau, dikatakan dalam ayat ini, bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Senang sekali hidup kita ini, saudara. Kalau kita ini sampai disebutkan oleh Tuhan. Dalam Matius 25, saudara baca di rumah saja. Ada yang diberikan 5 talenta, dia datang. Mendapatkan 5 talenta. Lalu jawab Tuhan Yesus, sabaslah engkau hamba yang baik. Engkau sudah mengerjakan pekerjaan yang aku berikan padamu. Engkau mendapatkan laba 5. Sabaslah engkau. Masuklah engkau ke dalam pesta Tuan Raja. Datang lagi yang cuma dikasih 2 talenta. Wah Tuan Raja, aku cuma dapat 2 keuntungan. Sama. Tuhan Yesus jawab, wow, tidak apa masalah. Engkau sudah bekerja, berusaha, dan engkau mendapatkan ini 2 menjadi 4. Sabaslah engkau, hai hamba yang baik. Masuklah engkau dalam kesukaan Tuan Raja. Datang yang 1. Lalu talenta yang ada diberikan pada dia, dia simpan. Dia tidak kerjakan, dia tidak usahakan, dia masa bodoh, dia malas, dia tidak peduli, dia tidak mengerjakan apa yang disuruh untuk dia kerjakan. Lalu Tuhan berkata apa? Ikatlah kaki dan tangannya. Bawalah ia dalam kegelapan yang paling gelap, karena di sanalah ada tangisan dan kertak gigi. Itu bicara tentang neraka kekal sampai selama-lamanya. 2 orang melakukan tugas pekerjaan yang baik, 1 orang tidak. Perbuatan yang baik menjadi tuntutan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa?
menyenangkan hati daripada Tuhan. Kalau kita membaca kembali dalam ayat ini lebih hebat lagi ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. 2 hari sebelum hari di mana Yesus ditangkap, dianiaya, disiksa, dibabak belur, dipukul dan sebagainya. Tapi 2 hari sebelum peristiwa itu, tubuhnya sudah dipenuhi bukan cuma tetesan, dicurahkan minyak narwastu dari kepala meleleh ke leher sampai ke jubah Tuhan. Kalau itu 1 liter, begitu luar biasa, membasahi pakaian, bahkan sampai kepada kaki, dilumuri oleh minyak narwastu itu. Tuhan memberitahu bahwa ia melakukannya itu untuk persiapan untuk penguburanku. Tuhan sudah tahu 2 hari lagi dia akan mulai disiksa dan dianiaya, dipukul. Dan sangat menjijikkan. Alkitab memberitahu tubuh Yesus diludahi. Pagi-pagi sudah mulai diludahi. Sampai imam besar dikembalikan lagi kepada gubernur, bolak-balik sepanjang itu. Selain dihajar, dipukul, tapi yang menjijikkan itu ludah. Mungkin orang-orang waktu itu, serdadu, orang Parisi, orang Yahudi, tidak sikat gigi, bisa bayangin. Mungkin ada yang seminggu sudah tidak pernah sikat gigi. Belum memang ada sikat gigi zaman itu. Bayangkan ludah yang mereka keluarkan itu, berbau busuk. Tapi minyak narwastu yang diberikan oleh wanita itu menutup semua bau yang tidak sedap. Karena minyak narwastu itu mengalahkan semua bau-bau yang diarahkan kepada dia. Makanya Tuhan katakan, biarkan saja dia melakukan itu. Sebab dia sudah mempersiapkan minyak yang dia kasih untuk aku sebagai persiapan pada saat aku akan nanti masuk pada hari kesiksaan. Hari di mana aku dianiaya, diludahi, bahkan sampai di kayu salib. Tuhan begitu sangat bangga dengan perbuatan wanita ini. Bahkan pun dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan oleh wanita ini, itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Perbuatan wanita ini tidak saja dilihat Yesus, tapi dia itu, perbuatannya itu setiap Injil diberitakan dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai di negara kita. Perbuatan wanita ini selalu diingat dan selalu disebut-sebut. Itu bukan saja kualitasnya, bukan saja namanya ditulis dengan tinta emas, jauh lebih daripada itu. Namanya disebut di mana Injil diberitakan di seluruh dunia. Nama, perbuatan dan apa yang dilakukan oleh wanita ini selalu disebut-sebut. Murid yang lain, termasuk Yudas, menganggap itu suatu pemborosan. Coba saya ingin kita buka mata rohani kita dalam menjalani kehidupan ini. Selain kita bekerja, mencari nafkah, berusaha di satu pihak, tapi di satu pihak juga dalam perjalanan hidup kita, bagaimana kita berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Sebab kalau kita hidup menyenangkan Tuhan,
Nama kita tidak saja tercatat dalam buku kehidupan dari Allah, tetapi kita akan menerima segala warisan-warisan yang telah Allah sediakan untuk saya dan saudara-saudara. Lalu tindakan apa yang kita lakukan? Wanita ini sekali dia curahkan 1 botol minyak narwastu 200 juta lebih. Waduh, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Wah, pendapatan saya saja kecil. Pendapatan saya saja pas-pasan. Pendapatan saya itu cuma cukup sehari untuk sehari. Itu jadi alasan. Seringkali orang begitu. Buat apa saya memberi? Buat apa saya berkorban? Saya aja belum cukup. Saudara, kita belajar kepada seorang janda. Satu waktu diceritakan di situ. Dalam Markus 12, saudara baca di rumah ayat 41 dan seterusnya. Tuhan Yesus selesai dia mengajar, dia duduk di depan peti persembahan. Makanya lain ibadah pakai kantong, ngiderin. Kalau kita tidak, sebab memang ajaran Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus saja membawa persembahan di depan. Yang anehnya, Tuhan Yesus dia duduk persis di pinggir persembahan. Dia lihat orang yang ngasih. Orang kaya memberi dengan jumlah besar. Lalu ada seorang janda yang memberi 2 duit. Nilainya sangat rendah. Lalu Tuhan berkata apa kepada selesai bawa persembahan? Saudara-saudara, kalian terima kasih sudah membawa persembahan. Yang kaya memberikan sesuai dengan dia punya. Jadi Tuhan juga tahu bahwa orang kaya memberi sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai kita diberkati Tuhan, pas kolektor 5.000 tidak sesuai. Anak kecil saja TK, kalau kita kasih jajan dia 1 hari 2.000 mana mau. 1 minggu 7 hari. Kalau kita kasih 15.000, itu sama dengan kita setiap hari 2.000. Kalau kita kasih 20.000 untuk kolektor, itu sama dengan apa? 1 hari 3.000. Anak kecil kasih 3.000 jajan, ora gelem. Coba kita buka. Untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Kita perhitungan. Kalau kita kasih banyak, boros. Mungkin diri sendiri lebih kuat. Karena dia lebih memperhatikan dirinya sendiri. Ini yang perlu kita klarifikasi dalam diri kita ini. Supaya kita mau hidup menyenangkan Tuhan. Tidak sia-sia kita menjadi orang Kristen. Tidak sia-sia kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk hidup menyenangkan Tuhan. Saya bersyukur jemaat di sini. Saya suka dengar, waduh, jemaat di Kandang Haur katanya sugi-sugi. Saya coba tersenyum saja, puji Tuhan kalau dibilang begitu. Puji Tuhan. Karena jemaat di sini bagi banyak sidang-sidang lain dikatakan itu suka memberi. Sebetulnya banyak sekali yang minta kebaktian di sini. Tapi saya tidak saban minggu. Kalau saban minggu banyak yang pengen. Nah, kalau tamu terus yang khotbah, kita tidak ada uang kas. Jadi kita bayar apa untuk listrik? Tidak bisa.
Jadi ya paling 2 bulan sekali, 2 bulan. Kenapa? Mereka katakan kalau di kandang haur itu selain dapat persembahan, jemaat juga banyak yang suka memberi korban tatangan. Dan itu tamu-tamu yang suka datang, apalagi kalau mantan-mantan pengerja. Mereka suka lapor, Om ada sekian yang kasih. Oh puji Tuhan, sekian. Ya, waduh saya bangga, saya senang. Karena jemaat mau memberikan, apalagi yang masih merintis kasihan. Mereka bangga sekali. Lalu orang berkata, waduh orang jemaat kandang kaya-kaya ya. Bukan, saya juga tidak mengatakan, oh iya. Atau katakan, miskin. Berdosa lagi kalau saya berkata begitu. Tapi yang menjadi perhatian mereka, karena jemaat di sini suka memberi. Saya beberapa kali diundang, bahkan di gereja besar. Saya beberapa kali diundang kebaktian di Jakarta, kebaktian di salah satu gereja di Jawa Barat, jemaatnya besar, gerejanya besar. Berapa kali itu? Habis ibadah. Padahal buat saya firman Allah khotbah disampaikan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang kasih korban tatangan. Tidak ada. Tapi kalau di kandang haur, wah, jemaat pada ngasih. Saya bangga. Kenapa? Itu tandanya jemaat itu mengerti melakukan kehendak Allah. Mau menyenangkan Tuhan, mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Perempuan ini mungkin baru kali itu kenal Yesus. Dia datang mempersembahkan minyak darwastunya. Langsung Tuhan memberitahu perbuatanmu itu baik. Dan perbuatanmu itu akan terus dikatakan di mana Injil itu akan disampaikan. Maka itu sebabnya saudara. Kalau saudara sudah cinta berkorban, suka memberi, suka berkorban, tingkatkan terus itu. Jangan menjadi padam. Jangan jadi padam. Terus tingkatkan itu. Padahal sebetulnya menurut Alkitab, jikalau kita memberi sama dengan sistem menabur. Menabur. Di dalam 2 Korintus 9, perhatikan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan bila mana kamu memberikan korban persembahan, janganlah dengan hati yang terpaksa. Saudara baca di situ. Tapi dengan hati yang tulus, hati yang rela, maka Tuhan yang empunya berkat, Dia itu akan membalaskan itu semua kepadamu. Mazmur 127 juga disebutkan. Memang pada waktu kita menabur dengan air mata. Itu saudara baca Mazmur. Kenapa disebutkan menabur dengan air mata? Karena ini kami alami. Seringkali Tuhan gerakkan kami memberi kepada si A, si B, kepada hamba Tuhan. Tapi sebenarnya duit itu pas-pasan. Tapi kalau tidak memberi tertuduh. Ya apa boleh buat? Ya kita harus memberi tapi tidak dengan terpaksa. Memang menabur itu tidak enak. Dalam Mazmur 126, menabur itu dengan air mata. Orang yang menabur kalau dengan bersenang-senang tidak ada. Menabur itu memberi untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Memang itu menangis melalui dengan usaha. Tapi ayat berikutnya berkata, tapi pada waktu dia akan mesti menuai, maka tuaiannya itu akan begitu banyak. Allah melimpahkan itu di dalam kehidupannya. Jadi memberi untuk pekerjaan Tuhan itu sebetulnya
Kita menabung. Dan untuk dikembalikan selama kita di dunia. Orang berpikir, waduh pendeta di kandang haur begini. Mereka tidak tahu. Bertahun-tahun kami menabur. Dengan air mata. Dengan susah payah dalam menabur. Banyak yang tidak tahu. Nah, saudara-saudara, Tuhan akan balas selagi kita hidup. Bahkan pun di dalam Injil Matius di situ disebutkan, simpanlah hartamu di dalam kerajaan surga. Jangan simpan hartamu di dunia, di mana ada pencuri, ada ngengat, ada karat yang akan merusakkannya. Simpanlah hartamu dalam kerajaan surga. Jadi sebetulnya kita memberi, kita tidak tafsirkan itu sebagai suatu pemborosan. Kita berikan, memecahkan buli-buli itu, memberi dengan sukacita, memberi dengan tidak terpaksa, memberi dengan kerelaan. Di dunia ini kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. Pasti, tidak bisa tidak, itu pasti. Dan lebih daripada itu, kita akan mendapat balasan lebih hebat lagi di dalam surga. Bab Yesus katakan, simpanlah hartamu di dalam kerajaan surga. Jangan di bumi dan yang di bawah bumi ini. Karena di surga tidak ada ngengat, karat, dan pencuri yang akan mengambilnya. Kita hanya memberi sekali, kita dapat berkat double. Ini banyak orang gak ngerti. Banyak orang gak ngerti. Makanya seperti ayat ini katakan, boros. Boros. Tapi kalau untuk keperluan dewek mah, berapapun itu sikat baik. Tuhan sedih, saudara, melihat kita dengan cara seperti itu. Saya aja sedih, apalagi nanti Tuhan. Dalam Lukas 12 di situ, Tuhan memberitahu seperti orang kaya yang bodoh. Sudah bertimbun banyak sekali berkat. Lalu akhirnya juga dia katakan, bangun lagi yang lebih banyaknya. Lu tambah kaya. Dia tidak peduli sama pekerjaan Tuhan, tidak peduli sama orang susah dan sebagainya. Tapi waktu dia bersenang-senang malam itu, Tuhan kata, hei orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu aku ambil. Mau dikemanakan dirimu? Dan apa yang engkau sudah kumpulkan, untuk siapakah? Yesus tutup dengan 1-2 kalimat. Demikianlah orang yang kaya dalam dunia, tapi miskin di hadapan Tuhan. Buat apa susah payah? Saya ingat, saya baca satu artikel. Aristoteles Onassis, dia pebisnis minyak dan raja kapal. Selama dia hidup, dia curahkan untuk mencari kekayaan. Dan dia mampu mengumpulkan 6 miliar dolar. Kalau dijumlahkan sekarang sama dengan 90 triliun. Menjelang kematiannya, dia katakan apa? Yang aku cari, aku tidak ketemukan. Yang dia cari, uang ada, kapal banyak, punya banyak uang. Apa yang dia cari? Ketenangan hidup, kedamaian hidup, yang menjamin untuk dia bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dia tidak temui. Itu sebabnya dia katakan, yang ku cari, aku tidak ku ketemukan. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, saudara. Haleluya. Saya ingin kita belajar seperti si wanita ini. Dia bawa buli-buli narwastu yang sangat mahal. Pecahkan, berikan semuanya untuk Yesus. Dan ternyata itu sangat membuat Yesus bangga.
Karena selama dia itu dianiaya, disiksa, bau harum minyak narwastu tetap menempel dalam tubuhnya. 6 hari pun saya baca, 6 hari minyak narwastu ini masih tetap berbau harum. Apalagi 2 atau 3 hari. Itu sangat semerbak dan berbau harum. Makanya Tuhan berkenan, Tuhan sangat senang. Kiranya pada pagi hari ini membuka wawasan rohani bagi kita. Kita yang sudah seperti si perempuan ini, yang memberi untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita sudah cukup. Atau kita sebagai suatu pemborosan. Kalau untuk Tuhan tidak ada pemborosan. Tidak. Kalau untuk Tuhan dan membuat hati Tuhan senang, mari kita tiru seperti si perempuan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu nyanyian. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan tanpa Rohmu. Haleluya. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, setiap hari. Haleluya, amin. Ku tak dapat jalan sendiri, amin. Oh, tanpa Ria Masakala Maya Mala Masakabe. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, oh, agar ku tidak tersesat mengikuti, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Oh, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria la basakala maya malaya. Gloria la basakala maya. Segala puji dan oh ya basakala maya malaya. Gloria la basakala maya malaya. Haleluya, haleluya. Maya malaya malaya. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan syukur serta hormat. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang layak kami puji dan permuliakan sampai selama-lamanya. Biarlah kami selalu Tuhan mendekatkan diri kepadamu ya. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Amin, amin, haleluya.
Engkau nyatakan Glory. bagi kami Oh, semua ya riala Tuhan basa kebesaran-Mu kalabaya yang sungguh balabaya. kasih adanya bagi kami Oh, semua ya Tuhan. haleluya. Engkau nyatakan bagi kami segala kebaikan ya Amen, Tuhan. amen. Karena Engkau sungguh baik dan Oh, menyelamatkan riala hidup kami. basa kalabaya Kami boleh basa. merasakan damai Amen. sukacita dan kasih-Mu ya Bapa, Amen, yang begitu haleluya. besar di dalam kehidupan kami Oh, anak-Mu riala ya basa Tuhan. kalabaya Kami bala. yakin dan percaya hanya Oh, Engkau lah Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Amen. Biarlah kami selalu datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Haleluya, Tuhan. haleluya. Mempersembahkan tubuh jiwa roh Oh, kami amen. hanya kepadamu ya Bapa. Haleluya, Hanya Engkau haleluya. lah Yesus yang layak kami puji dan tinggikan sampai Amen, selama-lamanya. haleluya, haleluya. Tuhan kudus dan sucikan hati dan Haleluya, pikiran jiwa roh kami. haleluya. Agar hari-hari kami boleh Glory. menjadi berkat dan perkenanan Amen, kepadamu amen, ya haleluya. Kudus dan sucikan Glory, perjalanan hidup haleluya. anak-anak-Mu ya Tuhan. Puji namamu Yang sudah Tuhan. hadir boleh, oh Tuhan saat ini Tuhan Kau lebih mengetahui apa isi hati kami semua. Amen, Biarlah haleluya. kami mempersembahkan yang terbaik bagi Amen, haleluya. Oh Tuhan, sebentar kami hendak memberikan persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, tilik ke tangan-tangan mereka. Haleluya, Biarlah haleluya. mereka memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Amin. Terpujilah Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.